Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah dan kesehatan sehingga bisa bermuajah secara virtual di pertemuan yang ketiga ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita berada di dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan apa yang ada di rencana perkuliahan semester kita, bahwa untuk pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan pemikiran ekonomi Islam yang ada pada masa Rasulullah. Minggu yang lalu kita sudah bahas, kita sudah diskusi banyak tentang pemikiran ekonomi pada masa pra-Rasul, di mana pada waktu itu ada masa Persia, ada masa Yunani dan lain sebagainya. Kita sudah membahas banyak di situ. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Kita mulai. Sebelum masa Rasulullah, masa sebelum Rasulullah itu kita ketahui bahwa Mekah itu berada dalam satu wilayah, di mana wilayahnya itu menjadi zebra cross dari perdagangan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Jadi antara negara yang sebelah kanan itu mesti lewat ke Mekah dulu, juga yang sebelah kiri itu juga masuk ke lewat dari Mekah dulu, sehingga Mekah itu menjadi yang namanya tempat dari jalannya siklus perdagangan, jalan perdagangan antar wilayah atau antar negara-negara yang ada di sekitar, sehingga memungkinkan sekali bahwa Mekah itu secara perdagangan banyak maju, dikarenakan ketika berhenti di daerah Mekah itu masih terjadi perdagangan. Ketika di negara sebelah juga lewat, juga terjadi, berhenti di situ juga terjadi yang namanya perdagangan, sehingga kategori rempah-rempah, buah-buahan, kopi, daunan dan segala sebagainya itu banyak ada ditemui di kota Mekah, meskipun kategorinya kota Mekah itu adalah negara yang gersang ya, negara yang gersang. Jadi barang-barang dari berbagai negara itu ekspor impornya itu melewati kota Mekah, sehingga layak sekali kota Mekah itu dijadikan salah satu embrio dari kegiatan perdagangan pada waktu itu. Sebelum kelahiran Rasul sebenarnya sudah terjadi banyak ya perdagangan di sana. Mereka pergi kemana-mana juga berhenti di sana, sehingga seperti yang disampaikan tadi bahwa perdagangan itu banyak terjadi dan barang-barang itu banyak ada di negara Mekah itu dikarenakan dilewati oleh para pedagang dari berbagai negara itu. Juga disebutkan bahwa Mekah merupakan pusat dari pertukaran barang-barang komoditi ya, baik yang bangsa Arab yang menetap maupun yang nomaden ya, yang nomaden. Karena di sana tempat bertemunya dari berbagai hasil produksi dari berbagai macam-macam dagang yang diproduksi itu, barang dagangan itu ada di sana semuanya, sehingga banyak barang yang tidak diproduksi sendiri di Mekah itu, tapi ada barangnya. Kenapa? Karena banyaknya barang-barang masuk dari negara-negara lain. Dan yang paling banyak yang terjadi di sana dilakukan secara barter ya, secara barter. Kita ketahui bahwa dari siklus keuangan itu dimulai dari mengusahakan sendiri, setelah itu dimaju menjadi yang namanya
uang barang ya, ada barter, ada uang barang, sampai dengan uang sekarang logam, uang kertas, sampai dengan fintech sekarang, itu merupakan salah satu alur dari adanya keuangan yang sekarang. Kaum Quraisy pada waktu itu yang perlu diperhatikan adalah rata-rata yang dilakukan oleh kaum Quraisy waktu itu adalah pedagang ya, hampir pedagang. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa harta itu kebanyakan ada di pedagang. Maka layak kalau misalnya ada pedagang yang bisa memenuhi segala macam kebutuhannya, tapi kategorinya yang sukses itu merupakan hal yang layak. Sedangkan guru, pegawai negeri atau yang lainnya itu berada jauh dari pedagang-pedagang itu. Oke, jadi suku Quraisy itu adalah semuanya pedagang, dan suku Quraisy ini merupakan sebuah suku di mana sukunya itu mempunyai nama yang besar. Jadi suku, kalau sudah dikatakan suku Quraisy, itu merupakan suku yang paling dimuliakan, paling dihormati. Itu adalah suku Quraisy pada waktu itu. Fase kehidupan Rasul ini saya tidak jelaskan lebih lanjut. Yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir 571 Masehi, diutus menjadi Rasul itu 640-610 Masehi. Rasulullah hijrah ke Madinah adalah 622, sedangkan Rasulullah wafat adalah 632. Ini mungkin nanti kita bisa didiskusikan di luar itu, karena ini merupakan sejarah dari Rasul. Latar belakangnya ya bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim. Coba diperhatikan semuanya rata-rata dari tiga wujudnya ini, mulai dari Abdullah, Abdul Muthalib sampai pada Hashim, itu rata-rata semuanya bisa dikatakan bahwa mereka adalah seorang pengusaha. Meskipun kategorinya yang paling sedikit dalam sejarah dan itu adalah tentang ayah beliau, akan tetapi semuanya itu rata-rata adalah berdagang, karena memang kenyataan pada waktu itu menjadi seorang pedagang semua. Lalu bagaimana praktik penitipan uang pada masa Rasul? Pada masa itu praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, untuk keperluan konsumsi, itu sudah ada, memang sudah hal yang biasa ya. Itu kebutuhan ya, kebutuhan itu sudah dalam hal yang biasa. Jadi fungsi-fungsi seperti perbankan modern yang sekarang yang menerima deposito, funding, lending dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikatakan, meskipun tidak dikategorikan ada perbankannya, itu sudah ada pada pernah dilakukan oleh para Rasulullah, di mana beliau itu dari saking dipercayanya oleh masyarakat untuk menitipkan uang, misalnya menitipkan harta, itu dikatakan sebagai al-amin. Al-amin itu, ini dalam sejarahnya bahwa beliau pernah dititipi oleh Sayyidina Ali untuk simpanan harta itu dan dikembalikan titipan itu kepada pemiliknya. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa antara menitip barang itu memang sudah ada pada zaman dahulu ya, meskipun tidak seperti penitipan pada zaman modern. Kebijakan fiskal pada Rasulullah itu sebagai peletak keuangan yang di periode pertama di Madinah ya. Di Madinah itu kota Yasrib ya istilahnya dulu, kota Yasrib. Kota Madinah itu belum adanya tidak berkembang. Meskipun kategorinya kalau dibandingkan dalam sejarah itu antara Mekah dan Madinah itu lebih maju Madinah dalam masa yang sama ya, Di Madinah itu hampir di awal-awal tidak menemukan yang namanya sumber pemasukan dari kas untuk dijadikan kas negara, itu hampir tidak ada. Karena di sana itu lebih mementingkan pada waktu itu adalah gotong royong ya, dalam memenuhi kebutuhannya itu ya, saling membantu, meskipun kategori gotong royong yang saat ini masih ada di kalangan orang-orang Madura ya, masih ada, meskipun sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Apa yang dilakukan oleh Rasul dalam kebijakan fiskalnya diantaranya adalah satu, meningkatkan pendapatan nasional.
dan partisipasi kerja. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja itu adalah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah. Rasulullah melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Ini menghasilkan, yang dihasilkan apa adalah adanya yang namanya distribusi pendapatan dari kaum ansor dan muhajirin. Distribusi yang asalnya yang dikenal dengan muhajirin itu dikenal dengan pedagangnya, sehingga siklus keuangan di situ, siklus keuangan menjadi bertambah. Karena apa? Karena disatukan oleh Rasulullah antara kaum muhajirin dan kaum ansor pada waktu itu. Yang kedua adalah Rasulullah membuat kebijakan pajak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kebijakan pajak itu adalah dia mengeluarkan seperti kharaj, humus, zakat, yang menyebabkan terjadinya kestabilan ya. Ini mengurangi inflasi, dihitung secara proporsional ya, dihitung jadi pajak, zakat, humus, kharaj itu dihitung secara proporsional, tidak secara proporsional, bukan secara nominal ya. Artinya kalau mampu misalnya dihitung sekian, ini porsinya sekian ya, itu dihitung di situ. Yang ketiga adalah dilakukan oleh Rasulullah adalah anggaran pengaturan APBN. Ini dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Yaitu yang dilakukan oleh Rasul adalah pengeluaran memang betul-betul kepada orang yang berhak, kepada orang yang berhak menerima dari pengeluaran dari negara itu. Dan Rasulullah juga menerima pendapatan dari negara itu memang dari orang-orang yang memang mampu dan betul-betul layak untuk ditarik sumbangannya, ditarik pajak kalau istilahnya sekarang. Itu Rasulullah pertimbangannya seperti itu, Ada sumber pendapatan primer yang ada pada waktu itu adalah dari zakat dan osr ya. Osr itu bisa dikatakan zakat pertanian ya. Kalau sekarang itu adalah bisa ada yang mengatakan osr itu adalah bea ya, ada yang mengatakan bea. Jadi zakat itu dilakukan pada waktu itu sebagai sumber pendapatan primer dari negara ya. Sumber pendapatan primer. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya, Indonesia harusnya itu mendapatkan pendapatan yang luar biasa ya, karena lebih banyak, hampir 75% itu adalah orang muslim, asalkan bisa bayar zakat sesuai dengan kaidahnya, dia waktunya bayar zakat. Selain dari zakat itu adalah ada dari lukotoh juga hasil temuan, dari rikas ya. Lukotoh dan rikas itu hampir bisa dikatakan sama meskipun artinya yang berbeda. Sedangkan pendapatan sekunder itu dari mana? Itu adalah dari tebusan barang tawanan itu ditebus, itu sudah biasa ya, orang menembus tawanan itu dijadikan sebagai pendapatan oleh Rasulullah. Pinjaman setelah Fathu Mekkah sebelum perang Hawazin sebesar 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabah dan dipinjamkan, dan pinjaman pakaian yang ditunggangan ya, dan tunggangan dari Sufyan bin. Jadi ada dua sumber ya dari sekunder, yaitu yang pertama adalah uang tebusan itu, yang kedua adalah sumber pendapatannya dari pinjaman. Jadi bisa dikatakan itu sudah hal yang biasa ya kalau sekarang pinjam ke negara lain ya, tentunya dengan akad yang berbeda-beda antara dulu dan sekarang. Cuma yang jelas pendapatan itu ada sumbernya dari hasil utang itu. Selain dari itu, pendapatan dari negara yang sekunder itu adalah humus atas rikas harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Humus itu 1/5 ya, kalau dalam humus itu 1/5 ya. Jadi harta karun temuan yang ada itu ditemukan sebelum adanya Islam itu masuk dalam kategori pendapatan sekunder. Selanjutnya yang masuk kategori pendapatan sekunder adalah amwalul fadilah, harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau muslim yang meninggalkan negerinya entah tidak kembali lagi, maka harta yang dimiliki oleh seorang muslim
yang meninggal karena tidak ada ahli warisnya, atau orang muslim yang pindah ke luar negeri dan tidak kembali lagi ke negara itu, maka oleh Rasul pada waktu itu dijadikan sebagai pendapatan negara. Selain dari itu juga ada wakaf ya. Wakaf ini sudah kalian sering mendengar istilah wakaf ya, sekarang itu sudah banyak harus terupdate ya tentang wakaf itu. Tidak hanya mewakafkan tanah misalkan untuk dijadikan kuburan, tapi sekarang ada wakaf produktif dan lain sebagainya. Nawaib adalah pajak yang besar yang dibebankan kaum muslim yang kaya. Ingat, nawaib ini adalah pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kategorinya kaya. Jadi kategorinya kaya itu ya pada ukuran pada waktu itu, bukan ukuran sekarang ya. Ukuran pada waktu itu yang dikenakan pajak oleh Rasul. Setelah itu adalah zakat fitrah, karena zakat fitrah ini merupakan zakat tahunan ya, maka dijadikan sumber juga, dan bentuk lain seperti sedekah dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori pendapatan sekunder ya. Jadi sumber pendapatan pada masa Rasul itu yang dari kaum muslimin ya, yang dari kaum muslimin itu ada zakat, ada unsur itu 2,5%, 2,5 unsur itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang mengartikan dengan bea ya, ada bea masuk, ada bea keluar, ada zakat fitrah, ada wakaf, amwalul fadilah, nawaib, sedekah lain, dan humus seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ini diubah menjadi dua kategori, yang pertama dari kaum non muslim, yang kedua adalah dari yang dari kaum non muslim ada primer yang sekunder. Yang dari kaum non muslim adalah berbentuk jizyah, kharaj, dan unsur 5%. Unsur 5% berarti beanya masuk ke dalam jizyah, itu berarti di apa yang dia harus bayar ya. Jadi seorang non muslim yang berada di tatanan di negara seorang muslim itu harus bayar gitu ya, harus bayar. Itu dari sumber-sumber pendapatan pada masa Rasul. Sedangkan pencatatan seluruh penerimaan tersebut pada masa Rasul itu belum ada ya. Itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah kaum muslim pada waktu itu untuk bisa menulis itu masih sangat langka ya. Yang kedua, bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana ya, mungkin tidak sama dengan sekarang harus ada materai, harus ada kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Zakat didistribusikan secara lokal. Secara lokal itu berarti di wilayah itu saja ya, di wilayah itu saja. Dan ghanimah digunakan untuk didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu ya. Ini yang dijadikan Rasul. Setelah kita mengetahui tentang sumber dari pendapatan negara, maka kita mengetahui sumber pengeluaran negara ya. Pada masa Rasulullah, apa saja sumbernya pada masa Rasul, yaitu ada dua kategorinya di sini. Yang pertama ada pendapatan yang pengeluaran primer, yang kedua ada pengeluaran yang sekunder. Yang primer itu biaya untuk pertahanan, penyaluran zakat, pembayaran gaji untuk wali, gaji guru, itu sebenarnya sudah diambilkan dari kas negara. Upah, pembayaran utang, bantuan untuk orang musafir misalnya ya. Kalau sekarang misalnya negara memfasilitasi ketika ada seorang yang ingin kuliah di luar negeri misalnya, maka bisa ya, kuliah di luar negeri yang ditanggung oleh negara misalnya. Itu pada masa Rasul sudah dilakukan hal yang seperti itu. Sedangkan pengeluaran yang sekunder itu mulai dari bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah ya, untuk yang belajar di Madinah di luar negara seperti yang disampaikan tadi, sampai dengan persediaan darurat ya. Maksudnya kalau darurat itu berarti pengeluaran lain-lain kalau istilahnya dalam sekarang itu ya, pengeluaran lain-lain. Embrio lembaga ekonomian publik dalam Islam. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang Baitul Mal, Hisbah, dan Jihbis ya, tiga ini saja. Apa Baitul Mal? Baitul Mal itu rumah harta benda ya, lembaga bisnis dana sosial yang pertama kali dibangun oleh Rasul. Itu adalah Baitul Mal yang ada diletakkan di masjid ya. Apa fungsinya ini? Itu berfungsi untuk sebagai penyimpanan yang meliputi proses penerimaan, pendapatan, pembelanjaan yang dilakukan secara transparan ya, Yang kedua, ada namanya
yang biasa terjadi pada waktu itu adalah penguasa di Jazirah Arabiyah di situ, Romawi dan Persia, itu menarik upeti dari rakyat dan dibagi kepada raja untuk kepentingan kerajaan. Itu berbeda. Sedangkan Baitul Mal tidak hanya untuk kepentingan umat Islam saja, tapi untuk kepentingan orang-orang non-Islam, kafir zimmi yang hidup aman dengan itu dibantu dengan adanya Baitul Mal itu. Beda dengan yang tadi, yang Persia dengan Romawi itu hanya membantu para raja, tapi kalau yang Baitul Mal juga dibantu orang-orang non muslim yang di sana. Jadi pada masa Rasul itu kafir zimmi atau non muslim itu diperhitungkan masuk dalam kategori anggaran untuk di Baitul Mal itu. Yang ada di Baitul Mal itu statusnya adalah milik negara ya. Tentunya dalam batas-batas tertentu pejabat negara itu diperbolehkan menggunakan harta dengan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, karena jelas kalau sekarang ya gaji dewan, gaji MPR, presiden dan lain sebagainya. Itu kalau sekarang ya, kalau sekarang. Pada masa itu Baitul Mal terletak di masjid ya, di Masjid Nabawi seperti yang sudah saya katakan dulu. Ini dua fungsi, sebagai rumah beliau dan juga sebagai Baitul Mal. Hebatnya Rasul itu adalah berfungsi tiga ya. Rasulullah itu mempunyai tiga fungsi. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, yang yudikatif. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada masa itu masih dalam kategorinya sangat sederhana ya, karena kekuasaan Islam masih sedikit, orang-orang yang kemana-mana itu masih sangat terbatas, kebutuhannya juga tidak macam-macam seperti sekarang. Kalau sekarang kan harus ada eksekutif, ada legislatif ya, dan juga harus ada yudikatif. Itu kalau sekarang itu merupakan tuntutan. Ini sumber dari Baitul Mal dari zakat, pajak, faid, wakaf, luqotoh, dan juga ghanimah. Ini sumber-sumber yang dimasukkan dalam Baitul Mal pada masa Rasulullah. Ada petugas khusus ya dalam penerimaan negara, penerimaan dari Baitul Mal itu. Rasulullah pernah mendelegasikan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil harta sedekah ya pada masa petugasnya. Abu Ubaid juga pernah didelegasikan Rasulullah ke Bahrain untuk mengumpulkan upeti dan pajaknya. Ini petugas untuk mengumpulkan itu. Sekarang untuk mencari dana. Yang kedua adalah Al-Hisbah, lembaga pengontrol pasar. Pada waktu itu adalah Rasulullah memfungsikan negara ini dipegang langsung ya oleh Rasul, langsung dipegang oleh Rasul. Apa konsepnya adalah pada waktu itu hampir semuanya tidak ada lembaga kontrol, jadi semuanya lepas, semuanya tanpa kendali. Nah, ketika pada waktu Rasul itu adalah membuat yang nama Al-Hisbah, lembaga pengontrol pasar. Ini pengawas pasar ya, Al-Muhtasib. Pengawas pasar itu berarti yang nanti melihat kira-kira pergerakan dari pasar, mulai dari harga jual belinya berapa, pergerakan atau tingkah lakunya bagaimana, itu dinilai oleh Al-Hisbah itu sendiri. Beberapa larangan ya, aturan dalam transaksi itu. Yang pertama dalam pasar itu adalah larangan najis ya, rekayasa permintaan. Nanti bisa kalian kembangkan rekayasa permintaan itu seperti apa. Terus ada praktik bisnis di mana melakukan lompatan penurunan harga ya, yang terlibat masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan menjadi harta dengan orang lain ya, belum selesai pada transaksi satu sudah pindah ke transaksi lain. Yang ketiga ada larangan talaqi rukban. Talaqi rukban itu berarti transaksi dengan cara mencegat pedagang untuk mulai sebelum tiba di pasar. Ada yang namanya buah-buahan yang datang dari sebelum nyampe ke pasar itu dicegat dulu, dibeli dengan harga yang murah itu, misalkan nanti ke pasar, sehingga dia bisa menguasai pasar itu, karena mencegat itu tidak boleh, talaqi rukban namanya. Juga larangan al-ihtinas atau ihtikar ya. Ihtinas itu berarti menimbun harta, sementara ihtikar adalah masuk dalam kategori yang ditimbun adalah makanan pokok. Tapi kalau di luar itu berarti namanya al-ihtinas. Tapi sama-sama menimbun. Artinya penimbunan terhadap harta itu masuk dalam kategori dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah jihbis.
ini berasal dari bahasa Persia, di mana praktek jihbis pada waktu itu secara individual dilakukan oleh para sahabat, di mana artinya jihbis adalah penagih pajak ya. Jihbis itu penagih pajak. Penagih pajak itu yang menentukan kira-kira mana yang harus bayar pajak itu ditagih. Kalau sekarang itu istilahnya apa, kalau dalam promosi itu jemput bola ya, anggaplah jemput bola. Dan ada kejadian atau hal-hal yang pada masa itu kebanyakan sahabat itu tidak mau dititipkan harganya ya. Tidak orang lain menitipkan hartanya pada sahabat itu rata-rata tidak mau, tapi langsung dijadikan untuk menitip utang ya. Jadi utang itu nanti bisa dipergunakan. Misalnya kalian menitip ke saya, utangnya saya utang ya, saya utang ke kalian, bisa gunakan utang saya, tapi nanti saya bisa kembalikan ke orang yang menitipkan itu atau sisi sahabat Zubair bin Awam itu sebagai pelaku jihbis ya, yang dikatakan tadi, yang menerima adalah bentuk pinjaman, itu lebih enak ya sebenarnya, meminjam sehingga dia leluasa untuk mempergunakan hartanya itu lebih leluasa ya, sehingga tapi pengembaliannya juga sama, tidak ada tambahan pada waktu itu karena sifatnya adalah utang ya, Ini hanya beberapa kejadian. Ibnu Abbas pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah, melakukan pengiriman uang dari Mekah kepada adiknya yang tinggal di Irak. Ini siklus perjalanan ya, siklus sejarah bahwa sebenarnya sirkulasi uang pada waktu antar negara pun juga sudah ada ya. Ya, embrio dari segala pengiriman uang seperti sekarang misalnya ada wakalah, hiwalah dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah dilakukan pada waktu itu. Oke, itu saja yang bisa sampaikan. Jadi untuk materi kali ini saya sudah menjelaskan tentang bagaimana embrionya antara Baitul Mal sehingga terjadi pada waktu masa Rasul, bagaimana pendapatan pada waktu masa Rasul, bagaimana pengeluaran pada waktu masa Rasul. Ada yang namanya Baitul Mal, ada yang namanya jihbis dan lain sebagainya. Kita sudah membahas pada pertemuan kali ini. Kita kecukupkan saja pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.